Aku saya sebagai atas nama Abdul Qadir atau Paman Bakso. Paman Bakso. Pekerjaan pedagang kaki lima jualan bakso. Ya. Siap menjawab pertanyaan saudara-saudara, silakan. Oke, siapa nih? Nah, pertama nih Pak Le. Menurut Pak Le sendiri, bagaimana peranan Pak Le dalam menjaga atau memperkokoh demokrasi di Indonesia ini, Pak Le? Untuk memperkokoh demokrasi di Indonesia, kita harus percaya diri. Hak-hak manusia kita jaga. Kita saling menghormati. Itu aja sudah, saling menghormati. Ini baru. Nah, yang kedua Pak Le, menurut Pak Le sendiri, mengapa demokrasi Indonesia ini harus tetap berlandaskan dengan Pancasila, Pak Le? Sama UUD tahun 1945, Pak Le. Undang Dasar 45. Menurut saya, kalau demokrasi itu istilahnya sila panca yang dilakukan oleh presiden kita pertama, Bapak Soeharto, sampai sekarang pun harus kita jaga dan kita ikuti, kita hormati perjuangan 45 perjuangan undang 45 itu aja. Nah, yang ketiga nih Pak De, menurut Pak De sendiri, bagaimana kondisi masyarakat sekarang di Indonesia dapat mempengaruhi nih penerapan demokrasi di Indonesia ini, Pak De? Di dalam kehidupan sendiri, Pak De. Saya kira kalau di kehidupan masing-masing kita punya pribadi itu mungkin tidak sama ya, menghadapi demokrasi yang sekarang diterapkan. Kadang ada yang mendukung, ada pula yang pro dan kontra begitu, Pak De. pro dan kontra itu udah pasti Ya, Pak De. soalnya hati orang masing-masing kan nggak sama, Ya, Pak De. Pasti beda. pasti beda. Jadi pro dan kontra tetap tidak bisa kita hilangkan. Biarpun sedikit, seujung kuku pun tetap masih ada. Nggak bisa pro semuanya, ada kontra semuanya, itu mustahil. Pasti pro dan kontra itu selalu seiringan seperti laki-laki dan perempuan. Jadi selalu seiring jalan. Jadi nggak bisa dihilangkan salah satunya. Terima kasih Pak Oke. De atas Sama-sama. kerjasamanya Pak De. Banyak minta maaf kalau jawabannya banyak yang melenceng. Iya, kan? Pak De. Aman Terima Pak De. kasih, Pak De. Oke. Makasih waktunya ya, Oke, Pak. sama. A few moments later. Oke, selamat sore. Di sini dengan saudara siapa? Boleh diperkenalkan namanya? Baik, selamat sore, dengan saya sendiri bernama Yosef. Ya, pekerjaannya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Paket. Paket ya. Kami di sini mau wawancara Pak. Oke, di sini ada pertanyaan Pak. Menurut Bapak, bagaimana peran masyarakat dalam menjaga atau memperkokoh demokrasi Indonesia? Tolong dilanjutkan. Oke, Pak. Menurut Bapak, bagaimana peran masyarakat dalam menjaga atau memperkokoh demokrasi Indonesia? Jadi menurut saya sendiri, peran masyarakat untuk memperkokoh demokrasi Indonesia itu yang pertama yaitu pastinya karena dipengaruhi beberapa faktor lah. Contohnya adanya karena perbedaan budaya dan suku, jadi kita harus tetap saling menghargai, terutama dalam Pancasila. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, mengapa demokrasi Indonesia harus tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945? Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah seperti tiang dan tembok dalam negara kita. Jadi Pancasila dan Undang-Undang itu saling berhubungan dan berkaitan. Pertanyaan ketiga, menurut Bapak bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi penerapan demokrasi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari?
adanya keragaman budaya, baru kesenjangan sosial, baru dan agama yang berbeda-beda. Jadi bagaimana harapannya ke depannya untuk memperkokoh, mempertahankan demokrasi di Indonesia menurut saudara? ya seperti yang saya katakan tadi, sepertinya jawabannya sudah saya jawab dari awal, soalnya jawab pertanyaannya saya di situ aja ya. Iya Pak. Jadi ya kembali ke Pancasila sebagai dasar negara, karena di Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu sudah mencakup dari kesatuan dari keberagaman kita. Oke, terima kasih ya Pak Terima kasih saudara. untuk waktunya sore ini ya. Maaf mengganggu Pak. Sabar dulu. Kak, mau wawancara dan tugasnya Kak. Mana Jen? Mohon perkenalkan namanya Kak. Nama saya Romi Alexandra dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian angkatan 2023. Jadi Kak, di sini kami mau bertanya nih Kak tentang demokrasi di Indonesia ini Kak. Nah, apakah Kakak bersedia untuk menjawab pertanyaan kami Kak? Nah, pertanyaan pertama Kak ini Kak, menurut Kakak bagaimana sih peran masyarakat dalam menjaga atau memperkokoh demokrasi di Indonesia ini Kak? Menurut saya sebaiknya masyarakat Indonesia itu menaati peraturan dan tertib yang telah diberikan pemerintah gitu. Agar demokrasi, kalau misalkan Indonesia itu kan negara demokrasi, kita dibebaskan untuk menyampaikan pendapat kita masing-masing. Tapi kan ada aturannya. Jadi aturannya itu harus ditaati gitu biar berjalan dengan baik. Ini untuk pertanyaan kedua nih Kak. Izin tanya Kak, untuk pertanyaan kedua, menurut Kakak mengapa demokrasi di Indonesia harus tetap bernandaskan Pancasila dan juga UUD 1945? Jadi seperti yang saya bilang itu harus sesuai dengan tata tertib. Nah, tata tertibnya itu undang-undang dan Pancasila yang terkandung di dalam itu kan semuanya peraturan. Jadi harus berlandaskan itu agar tetap tertib, agar tetap berjalan dengan baik gitu. Oke Kak, yang ketiga Kak, menurut Kakak bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu sangat berpengaruh karena kalau misalkan orang-orang tidak taat, seperti kayak misal demo kan, sering demo, tapi seperti kita mahasiswa ada yang ikut-ikutan, belum tahu apa konteks masalahnya, ikut-ikutan, jadi salah, itu berpengaruh kan. Jadi tujuannya tidak tahu apa dia, tapi ikut-ikutan gitu. Tujuannya tidak sampai gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke Kak. Kakak, ini Kak, selamat sore Kak. Ini Kak mau melakukan tugas wawancara Kak. Dulunya dengan Kakak siapa? Dari jurusan mana Kak? Angkatan berapa Kak? Dengan kakaknya satu lagi, siapa namanya Kak? Oke Kak, ini Kak ada beberapa pertanyaan Kak. Izin ya Kak, pertanyaan pertama, menurut Kakak bagaimana peran masyarakat dalam menjaga atau memperkokoh demokrasi di Indonesia? Dulu ya. Ya Kak. Kalau menurut saya sih peran masyarakat itu harusnya menaati peraturannya. Dimana kan dari dulu negara kita dibuat kan sudah ada aturannya. Jadi seharusnya itu masyarakat pemimpin pokoknya semuanya harus mematuhi peraturan biar negara kita itu tetap berlandaskan dengan undang-undang dan Pancasila. Oke Kak, makasih. Ini untuk saya Kak. Kak, menurut Kakak mengapa demokrasi Indonesia harus tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945? Menurutku kenapa harus berlandaskan undang-undang 1945? Karena kan di undang-undang itu sudah ada aturannya. Jadi kalau kita masyarakat tidak menjalankan aturannya, mau jadi apa negara kita ini? Kan sudah ada aturan, sudah harus dijalankan dan harus ditaati. Kalau misalnya kita tidak menaatinya kan ada hukum sanksinya. Begitu. Jadi kita masyarakat harus menaati hukum yang berlaku. Jika pertanyaan yang ketiga, menurut
mematuhi demokrasi Kak di dalam kehidupan sehari-hari? Demokrasi ya. Contohnya itu kan seperti apa ya? Kan kita kan setiap orang kan dikasih, apalagi negara kita kan negara hukum, negara HAM. Jadi setiap orang dikasih hak untuk berbicara. Jadi kalau misalnya kita menghargai pendapat orang, jadi kita harus menelaah dulu ini patut nggak untuk kita berikan hak gitu, buat mempengaruhi masyarakat gitu kan. Jadi setiap masyarakat itu kan dikasih hak untuk berpendapat gitu. Jadi di Indonesia ini kan sudah ada beberapa apa ya contohnya, sudah ada beberapa hak yang harus dijalankan, hak yang harus dipatuhi dan hak yang harus ditaati gitu. Jadi kan di negara kita ini kan masyarakat itu sudah diberi kebebasan. Jadi nanti kalau memang sudah merasa bisa untuk melanjutkan pekerjaan atau bekerja atau berkuliah, silahkan dilanjutkan dengan baik. Jika tidak, negara kita akan mengalami beberapa kendala, contohnya kekerasan, seksual, narkoba gitu. Jadi setiap masyarakat itu balik ke intinya lagi, harus menaati, mematuhi dan menjalankan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan di Indonesia Raya ini. Oke, terima kasih ya Kak. Untuk jawabannya.